Eh, Bahasan kita hari ini itu adalah materi yang gayeng, asik, yaitu materi terkait peluang. Nah, ini materi baru. Kemarin sudah statistika kita belajar. Nah, biasanya kalau habis belajar statistika itu dilanjutkan belajar peluang. Dimanapun itu, waktu kalian SMP, SMA maupun kalau kuliah nanti juga seperti itu biasanya. Habis statistika itu biasanya dilanjutkan dengan peluang. Peluang itu apa toh? Peluang itu atau istilah saintifiknya ya. Maaf. Istilah saintifiknya dari peluang itu juga biasa disebut dengan probability, kemungkinan. Nah, probably, mungkin artinya kemungkinan itu kurang lebih. Nah, peluang itu maksudnya yaitu tadi bahasan terkait kemungkinan suatu kejadian. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya oke, kita mampir dulu, kita melihat kembali dulu terkait gradien. Kok kita gradien? Nah, kita ingat dulu kemarin kita belajar gradien. Nah, sebelumnya ya, kita kan belajar kalau misalkan saya punya garis seperti ini, sama seperti ini, perhatikan. Nah, saya punya dua garis. Dari dua garis ini lebih miring mana? Nah, lebih miring yang mana? Yang A atau B? Nah, dari dua garis ini lebih miring mana? A atau B? Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan konsep gradien. Konsep gradien itu gimana? Nah, maksudnya begini. Perhatikan. Kalau kalian melihat garis A sama garis B, kemungkinannya kemiringannya hampir sama. Hampir sama toh. Ingat, itu kalau dilihat kemiringannya hampir sama. Nah, kelemahannya kalau cuma dilihat, yang lihatnya nggak cermat, nah mripate minus ya kayak ini meh podo. Tapi kalau orang yang mripatnya, yang penglihatannya itu cermat, bagus, dia bisa melihat kalau B itu misalkan lebih miring daripada si A, seperti itu. Nah, kalau cuma melihat, sekali lagi itu tidak bisa diandalkan. Nah, makanya matematikawan menemukan konsep gradien. Konsep gradien itu apa kemarin? Nah, gradien itu maksudnya tingginya dibagi datarnya itu loh. Tingginya bagi datarnya. Nah, sehingga ini nanti kemiringannya si A sama kemiringannya si B itu bisa diwakilkan dengan angka. Nah, misalkan si A ini berapa ini? Berapa peta? 3, 1, 2. Nah, pokoknya gitulah. Pokoknya gradien si A sama B ini nanti bisa diukur. Nah, bisa dijadikan angka. Si A berapa, si B berapa. Kalian hitung sendiri karena sudah kita bahas, gak kita bahas lagi. Nah, ini nanti walaupun selisih gradiennya itu cuma 0,1, nah itu masih bisa masih bisa ditentukan siapa lebih miring siapa. Nah, jadi matematikawan menemukan konsep gradien gunanya itu biar kita bisa tahu si A sama B itu lebih miring yang mana, pakai angka. Kalau cuma dilihat toh ini kemiringannya hampir sama. Nah, tapi ingat kalau melihat itu nggak bisa diandalkan. Bahkan penglihatan kita kan bisa tertipu dengan optical illusion ya, atau ilusi optik ya. Nah, makanya ini agak sulit sekali kalau cuma dilihat. Nah, makanya matematika menemukan konsep gradien supaya kemiringan itu bisa diukur, bisa dijadikan angka. Nah, kalau angka kan jelas, misalkan saya punya 0,3 sama 0,31, gede mana? Gede 0,31. Nah, jadi kita bisa bilang yang ini lebih besar daripada yang ini. Nah, ini nanti garis A sama B kalau jadikan angka, itu nanti kita bisa tahu siapa lebih miring daripada si
ya apa. Nggak cuma kita lihat dengan kira-kira, oh ini maksudnya lebih miring daripada itu, seperti itu. Nah, itu gunanya konsep gradien. Nah, konsep peluang juga begitu. Nah, Nah, konsep peluang itu juga begitu. Konsep peluang itu kita tuh pengen menjadikan suatu hal itu jadi angka. Nah, suatu hal itu apa? Nah, peluang itu ya, tujuannya ditemukan konsep peluang itu kita tuh pengen, nah ini agak ekstrim ini. Kita tuh pengen, pengen memprediksi, ya kasarnya pengen prediksi masa depan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Maksudnya itu kita tuh pengen menjadikan suatu kejadian yang belum terjadi. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, rada ekstrim loh. Ya, tapi gampang, konsepnya gampang sekali. Nah, jadi itu peluang itu adalah ilmu yang bahas istilahnya itu menghitung sebuah kejadian yang random, yang acak, yang belum terjadi. Nah, itu nanti kita hitung kemungkinannya terjadi berapa menggunakan angka, dijadikan angka kemungkinan terjadi suatu hal yang belum terjadi. Memprediksi suatu hal yang terjadi itu kemungkinannya jadi berapa. Seperti itu. Gampangannya misalkan kalau saya punya dadu. Kalau dadu ada berapa angka itu? Ada berapa sisi? Kalau dadu ada 6 sisi. Nah, peluang ini itu tuh kasarannya ya, kita tuh pengen tahu. Nah, kira-kira kita ngelempar dadu itu kemungkinannya keluar angka 1 sama angka genap. Angka genap itu berapa aja? 2, 3 sama 2, 4 sama 6 itu lebih gede mana? Lebih mungkin mana? Lebih mungkin keluar angka 1 apa keluar angka genap? Nah, itu yang akan dibahas di peluang. Tapi itu terkait dadu nanti kita bahas nanti. Kita pengenalan dulu peluang. Sekali lagi peluang itu pokoknya kasarnya, garis besarnya peluang itu pengen kita tuh bisa menghitung suatu kejadian yang belum terjadi. Pengen menghitung kemungkinan suatu kejadian yang belum terjadi. Langsung saja kita masuk contoh. Nah, belum masuk rumus dulu hari ini. Nah, misalkan ya saya punya koin ini warnanya kuning. Nah, misalkan koin. Nah, anggap saja ini koin. Koin itu ada berapa sisi? Nah, koin itu ada berapa sisi? Koin itu ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Sisi sini, sisi belakang sama sisi samping. Nah, tapi bahasan kita di sini cuma sisi depan sama sisi belakang. Ya, sisi samping ini nggak dianggap dulu. Nah, sisi depan ini kan biasanya kita sebut dengan sisi angka ya. Angka. Dan sisi belakang biasa kita sebut dengan gambar. Nah, kalau kalian kalau koin ya, kalau di Indonesia itu jarang ditemukan, tapi lebih sering ditemukan dengan uang logam. Uang logam kan biasanya kini 500. Nah, ini angka. Nah, terus sebaliknya kan ada gambar Garudanya itu. Nah, ini gambar. Nah, maksudnya begitu. Jadi misalkan di sini angka, kalau saya punya koin, nah koin itu kita anggap ini uang logam. Nah, kalau bahasan di buku-buku buku-buku barat itu disebut dengan koin. Nah, koin itu kalau di Indonesia itu disebut uang logam. Nah, ada sisi angka, ada juga sisi gambar. Sisi angka yang biasanya enek angkanya 500 rupiah gitu misal. Nah, terus gambar itu yang biasanya belakangnya itu ada Garudanya. Nah, kalau di barat koin itu biasa menggunakan istilah heads and tail. Nah, kepala sama ekor. Nah, kalau lihat di di barat itu enggak angka sama gambar enggak, tapi gambar semua. Yang depan gambarnya itu kepala, nah atau head.
Nah, yang terakhir masuk perulan toh, maaf ya, maksudnya head to satu ya medeni nek loro. Nah, yang satunya itu juga gambar. Nah, tapi selain gambarnya bukan kepala sehingga kita anggap sebagai tail. Nah, itu kalau di barat. Nah, tapi kita pakai bahasan angka sama gambar. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau saya ngelimpar koin ini ya, koin ini dianggap saja koinnya itu ya ngono lah. Pokoknya sekarang saya pengen ngelempar koin ini. Saya pengen ngelempar koin ini. Nah, peluang ini dilempar. Peluang itu kita tuh pengen menghitung berapa kemungkinan kejadian yang akan terjadi dari koin ini. Maksudnya kepi. Sekarang perhatikan, saya ngelempar koin ini. Ketika koin itu mendarat di tanah, nah misalkan saya pengen tahu, kira-kira berapa kemungkinan koin ini nanti mendarat di sisi angka. Nah, perhatikan sekali lagi. Koin ini kan ada dua sisi, angka sama gambar. Ini saya lempar. Nah, saya pengen prediksi. Kira-kira kemungkinannya koin itu mendarat dengan sisi angka menghadap ke atas itu peluangnya berapa? Nah, peluangnya berapa? Kemungkinannya berapa? Nah, kalau kita nggak tahu konsep peluang ya, kita nggak bisa ngitung. Kita ngertinya cuma kita lempar. Kemungkinannya orang angka ya gambar seperti itu. Nah, tapi kalau kita belajar peluang, kita bisa menghitung. Kemungkinannya angka itu nanti bisa dihitung jadi sebuah bilangan, sebuah angka, sebuah bilangan pecahan. Misalnya seperti ini. Nah, tadi koin ini saya lempar ya. Saya pengen tahu peluang koin itu keluar keluar sisi angka itu berapa. Nah, itu disimbolkan dengan seperti ini. Atau saya singkat seperti ini. P angka, peluang muncul terjadinya angka. Peluang kalau koin ini dilempar, yang keluar nanti angka, sisi angka, bukan sisi gambar. Nah, itu berapa? Nah, berapa? Cara ngitungnya seperti ini. Nah, ini lambang apa ini? Lambang lambang pembagian. Nah, di sini itu banyaknya. Nah, ini pagar itu maksudnya banyaknya semua kemungkinan kejadian atau kemungkinan. Nah, yang di atas itu banyaknya kejadian A. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Untuk kita mau memprediksi kemungkinan muncul angka, kemungkinan muncul sisi angka. Nah, dari koin yang tak lempar itu berapa? Nah, cara ngitungnya begini. Yaitu banyaknya kejadian A atau angka dibagi banyaknya semua kejadian atau kemungkinan. Ini koyo kata-kata nih ruwet tapi gampang banget. Kalian perhatikan. Kita hitung dari bawah dulu. Banyaknya semua kejadian atau kemungkinan. Nah, ini kan koin. Koin tadi ada berapa sisi? Ada dua sisi yang kita anggap, yaitu ada angka sama gambar. Nah, itu ada berapa kejadian? Nah, kalau kalian ngelempar koin, itu nanti kemungkinannya koinnya itu keluar ada berapa kejadian? Cuma ada dua sisi toh. Kalau enggak angka ya gambar. Jadi banyaknya kejadian berapa? Angka sama gambar. Berarti kan banyak kejadian cuma dua. Seperti itu. Nah, terus yang atas kita hitung. Banyaknya kejadian A. Nah, sekarang kalian perhatikan koin tadi. Koin tadi ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, sekarang saya tanya,
Sisi angka ada berapa sisi? Sisi gambar ada berapa sisi? Nah, sisi angka itu ada satu sisi. Halo? Angka kan cuma ada satu sisi, yang belakangnya itu gambar, cuma ada dua sisi loh. Totalnya semua cuma ada dua sisi dan satu sisinya angka. Jadi banyak kejadian angka itu ada satu. Nah, ya udah ketemu ini. Hasilnya 1/2. Wah, gampang kayak gitu. Jadi peluang A munculnya gambar itu 1/2. Wah, seperti itu. Nah, peluang munculnya angka maksudnya. Nah, itu nanti sama saja kalau kalian disuruh mencari peluang gambar, itu juga ketemunya nanti 1/2. Wah. Nah, karena banyaknya semua kejadian kan ada dua, angka sama gambar. Sedangkan banyak kejadian gambar kan cuma ada satu sisi loh. Nah, jadi cuma ada satu sisi. Jadi sama, peluang munculnya angka sama gambar itu sama. Jadi kalau kalian ngelempar koin, peluangnya muncul angka sama gambar itu sama saja. Nah, kita sama-sama 1/2, sama-sama setengah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mewakili bisa ngitung kejadian yang belum terjadi menjadi suatu bilangan. Nah, kejadian muncul angka dan kejadian muncul gambar itu bisa kita hitung jadi setengah sama setengah. Nah, seperti itu. Contoh lain kalau misalkan saya punya dadu. Ini satu, saya dadu merah ya. Biasanya ya. Satu, di sini 2. Misal sekarang kalau kejadian pada dadu, saya pengen tahu muncul angka 3. Nah, sekarang saya ngelempar dadu, bukan koin yang saya lempar sekarang, tapi dadu. Saya pengen tahu munculnya angka 3 itu berapa. Jadi tak lempar dadu, misalkan saya main monopoli. Nah, saya pengen tahu keluar angka 3 ini berapa kalau saya lempar dadunya. Nah, cara ngitungnya seperti ini tadi. Nah, banyaknya semua kejadian itu yang bawah sama banyaknya kejadian angka 3. Nah, sekarang pada dadu semua, kalau kalian lempar dadu, keluar kemungkinannya nanti ada berapa kemungkinan keluar angka dadunya itu. Kalau koin kan ada 2 kemungkinan, kalau nggak keluar angka keluar gambar. Kalau dadu ada berapa kemungkinan kalau kalian lempar? Nah, tentu saja ada 6. Kan dadu ada 6 sisi, masing-masing ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, jadi banyaknya kemungkinan kejadian dari dadu itu ada 6. Nah, kemudian dari 6 kejadian tadi, yang sisinya ada angka 3-nya berapa? Ada 1. Seperti itu. Nah, jadi ketemunya peluang muncul angka 3 kalau kalian lempar dadu itu berapa? 1/6. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngelempar dadu, kemungkinannya dadu itu keluar angka 3 itu 1/6. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya ngelempar dadu sekali lagi keluarnya muncul angka 3 itu 1/6. Sekarang kalian perhatikan sama yang koin tadi. Kalau koin itu kalau saya lempar peluangnya keluar angka berapa? 1/2. Peluangnya muncul gambar berapa? Juga 1/2. Kemungkinannya sama. Muncul angka sama gambar itu sama-sama kemungkinannya sama. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian lempar dadu peluangnya muncul angka 3 itu berapa? 1/6. Nah, sekarang kalian perhatikan. 1/6 sama setengah itu gede siapa? Gede 1/6
jangan sampai salah. Gede, nah, gede setengah ya, 1/6 sama setengah, gede setengah ya. Saya nggak bahas ini pelajaran kelas SD ini. Nah, jadi setengah itu lebih besar daripada 1/6. Maksudnya gimana? Sekarang kalian perhatikan. Setengah tadi peluangnya siapa? Peluang muncul angka pada koin. Nah, dan 1/6 itu peluang muncul angka 3 pada dadu. Nah, kalian perhatikan. Peluang muncul angka pada koin itu setengah itu lebih besar daripada 1/6, yaitu peluang muncul angka 3 pada dadu. Nah, jadi kemungkinan muncul angka pada koin itu lebih besar daripada kemungkinannya muncul angka 3 pada dadu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau saya ngelempar koin sama saya ngelempar dadu, itu saya lebih bisa ngepaske, lebih bisa dapat sisi angka pada koin daripada saya ngepaske dapat angka 3 dari dadu. Saya lebih gampang mendapatkan kemungkinannya saya lebih mudah kalau saya ngelempar koin dapat sisi angka daripada kalau saya ngelempar dadu dapat sisi 3. Kalian bisa praktekkan. Misalkan kalian lempar angka 1000 kali sama ngelempar dadu 1000 kali. Nah, nanti muncul sisi angka pada koin. Maaf ya, kalau kalian ngelempar koin 1000 kali sama ngelempar dadu 1000 kali, nanti kalian bisa bisa mendapatkan, kalian nanti dapat sisi angka pada koin itu lebih banyak daripada mendapatkan sisi 3 pada dadu. Nah, makin besar nilai peluangnya ini berarti semakin mungkin terjadi. Semakin mendekati pasti terjadi, walaupun nggak ada yang pasti peluang ya. Ya nanti aja jelaskan ada yang pasti. Nah, seperti itu. Itu pengenalan terkait peluang. Nah, itu saja untuk terkait peluang. Besok ini belum masuk rumus ya, walaupun ini tadi sedikit ada rumus, tapi ya pengantar saja terkait peluang. Nah, intinya peluang itu kita tuh pengen kejadian yang belum terjadi itu kita jadikan angka. Nah, terus kita bisa bandingkan dengan kejadian yang belum terjadi yang lain. Nah, besar mana kemungkinannya? Nah, seperti itu.